kebudayaan itu adalah sesuatu yang terus kita lakukan secara terus menerus sehingga terjadilah suatu kebudayaan. Kebudayaan ini tidak akan pernah mati karena memang kebudayaan ini akan terus diwariskan kepada generasi-generasi seterusnya. Walaupun orang yang membangun atau yang membuat kebudayaan itu, tapi kebudayaan itu tidak akan pernah hilang karena kebudayaan itu tidak akan pernah mati. Ada beberapa fungsi dari kebudayaan. Yang pertama itu adalah sebagai media pembelajaran. Dan di mana media pembelajaran ini caranya kita supaya kita tahu apa itu kebudayaan dan kebudayaan itu seperti apa. Nah, melalui media pembelajaran ini sehingga kita bisa mengetahui dan bisa paham arti dari kebudayaan tersebut. Terus yang kedua dari fungsi kebudayaan itu adalah supaya kita tahu kebudayaan dari daerah lain itu seperti apa. Nah, kebudayaan di Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Tidak hanya satu saja. Terus yang ketiga itu adalah berfungsi untuk masyarakat setempat sehingga masyarakat setempat itu bisa melestarikan dan bisa membudayakan kebudayaan ini sehingga menjadi suatu adat istiadat atau kebiasaan. Baik, untuk materi keduanya itu adalah adaptasi manusia. Nah, adaptasi manusia ini adalah bagaimana seseorang itu bisa menyesuaikan dirinya dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Nah, di sini kita itu bisa bagaimana caranya kita itu menyesuaikan diri ketika kita sedang berada di lingkungan yang baru. Contohnya begini, dulu sebelum kita ke lingkungan baru, kita di tempatnya kita dulu itu adalah seorang mabuk, pulang malam, terus judi dan lain sebagainya. Setelah kita pindah di lingkungan yang baru dan di lingkungan tersebut merupakan banyak orang yang baik, tentu kita di situ bisa bisa menyesuaikan dirinya kita dengan lingkungan yang baru. Kalau kita membawa kebudayaan kita yang lama ke lingkungan yang baru, maka kita itu akan diasingkan karena memang kebudayaan yang kita lakukan di tempat yang lama itu belum sesuai dengan di lingkungan yang baru. Nah, di sini perlu kerja ekstra dari diri kita pribadi yang dimana bagaimana caranya kita itu bisa mengubah sikap, perilaku dan kelakuan kita dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Gitu. Contohnya dari lingkungan yang lama kita itu merupakan seorang yang tidak baik. Ketika kita masuk ke lingkungan yang baru, kita itu harus berusaha dan membiasakan dan menyesuaikan dirinya kita menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, pada teman-teman yang ingin bertanya silakan. Silakan saudara Muhammad Ali Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar, biasa dipanggil Bira. Terkait masalah budaya, kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara yang kaya akan budaya atau kebiasaan. Begini, saya ingin meminta solusi bagaimana ketika terjadi peristiwa di antara kedua kubu yang budayanya berbeda. Contoh saja misalnya, contoh realnya begini. Saya ini orang Bima, asli Bima. Lalu di lingkungan saya punya seperangkat budaya yang berbeda. Lalu datang orang dari luar Bima, anggap saya itu Lombok, datang ke sana baru pertama kali dan jelas belum mengenal yang namanya budaya Bima itu bagaimana. Dan mereka pun juga pasti kental akan budayanya. Anggap terjadi kontra di sana bahwa orang Lombok ini pergi ke Bima membawa budayanya, yaitu budayanya nyuri. Itu nyuri atau maling yang biasa dia budayanya Lombok itu ketika dia ingin menikah pasti dia mencuri perempuannya. Nah, kalau anggap dia membawa budayanya itu di daerah Bima, dan itu kan pasti terjadi kontra di antara keduanya dengan budaya Bima. Orang Bima pastinya jelas tidak menerima akan hal itu. Nah, lalu bagaimana pandangan dari negara dan solusinya bagaimana dengan kontra? Udah saya tangkap pertanyaan itu. Ketika ada orang Lombok yang datang ke Bima, dia itu membawakan kebudayaannya dari Lombok ke
budaya yang ada di Bima gitu. Nah, di situ tergantung dari kita sebagai masyarakat bagaimana cara kita itu menyikapi atau menerima masalah tersebut. Karena memang dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak terlepas dari yang namanya permasalahan. Nah, permasalahan yang seperti ini, contohnya seperti kamu yang bilang, bahwasannya budayanya orang Lombok ketika dia ingin menikah maka dia itu akan mencuri wanita pujaan hatinya ini untuk dibawakan ke pemilu sehingga nanti akan dinikahkan begitu. Nah, kalau di Bima itu bertimbang balik dengan hal tersebut. Nah, itu tergantung caranya kita untuk menyelesaikan masalah itu. Kita harus memanggil dua belah pihak, dari ketua adat dari Bima dan ketua adat dari Lombok. Nah, yang dimana antara ketua adat ini mereka itu akan memberikan atau memberikan solusi kepada dari ketua adat tersebut bagaimana suatu masalah ini bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan begitu. Tapi apabila salah satu pihak tidak menerima, maka ini akan menjadi permasalahan besar. Kalau memang ketua adat dari kedua belah pihak ini tidak bisa menyelesaikan masalah, kita bisa membawakan ke ranah hukum atau ke kepolisian begitu. Maka nanti di sana akan ditanyakan bagaimana itu bisa terjadi, apa penyebabnya, dan solusinya itu seperti apa begitu. Nanti orang-orang yang lebih tahu dan mengenal betul, maka mereka akan menyelesaikan masalah itu secara hukum begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagaimana? Akbar bisa diterima atau masih ada yang